sudah terang benderang, tetapi hati-hati kita, hati-hati anak-anak kita yang berbuat jahat masih gelap sebagaimana zaman jahil. Kira-kira betul enggak? Kira-kira betul enggak? Hatinya masih gelap, padahal alamnya sudah terang. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita sekarang sudah terang benderang karena sudah bisa taat kepada Allah, tidak mensekutukan Allah. Nah, bagaimana dengan hati mereka? Masih dalam keadaan jahil. Ini yang perlu kita bicarakan hari ini. Jadi keadaannya adalah fenomena yang masih adanya zaman jahiliyah kepada mereka-mereka yang masih melanggar perintah bukan hanya pemerintah tetapi agamanya Allah. Apa penyebabnya yang kedua? Bapak Ibu ya, penyebab kejahilan adalah bagaimana tidak sempurnanya iman seseorang. Nabi SAW sabdakan, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau dia baik seluruhnya, kalau dia buruk seluruhnya. Maka yang disebut adalah hati tempat iman. Iman selalu akan berkorelasi kepada apa? Iman, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak. Kata ulama. Kalau iman rusak, maka ibadah rusak. Kalau ibadah rusak, pasti muamalah rusak. Muamalah rusak, pasti muasyarah rusak. Muamalah rusak, pasti akan mendatangkan akhlak yang rusak. Iman betul, ibadah betul. Ibadah betul, muamalah, muasyarah, akhlak akan selalu akan bergaris lurus. Jadi alhamdulillah tanda-tanda kita Pak, ya. Karena kita ini bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan ini mencerminkan iman kita dalam keadaan baik. Mungkin baiknya ada yang masih lemas, ada yang sudah kuat. Maka satu orang ulama mengatakan, kalau tanda-tanda iman kita ini baik dan kuat, maka orang ini akan rakus pada Allah. Iman kuat, maka dia akan rakus pada Allah. Amalnya diabsen. Tahajud, habis itu baca Quran 1 juz jam 3 subuh, habis itu baca zikir sebanyak-banyak. Nah, itu diabsen. Kalau imannya lemes Pak, nah, sholatnya di rumah masih berani ghibah, nah itu sudah sampai ke tahap terendah lagi, maka dia berani melanggar perintah-perintah Allah. Jadi iman korelasinya dengan ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak. Jadi bisa kita pastikan Bapak Ibu ya, kenapa orang bisa berbuat jahat? Karena kata Nabi, imannya rusak. Apalagi kalau iman sudah rusak, maka ibadah rusak. Ibadah yang paling terpenting adalah sholat. Kalau ibadah sholatnya rusak, pasti juga akan rusak. Sebagaimana dalam ayat, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita lihat saja satu ayat itu Pak. Mohon maaf saya gambarkan. Saudara kita yang sekarang ada di penjara, yang 30 dan yang 22 tadi saya ceritakan, seluruhnya ketika sebelum ditangkap tidak ada yang sholat. Itu bukti nyata berarti. Kita tanya, kamu udah kalau waktu ditangkap kemarin sholat nggak? Mereka mengatakan baru di penjara ini, baru kita didik sholat 5 waktu, baca Quran, ngaji, taklim di dalam baca hadis Nabi. Sebelum ditangkap tidak pernah ada yang sholat. Jadi jelas ayat itu mengatakan sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sudah tidak sholat, maka pasti tidak tercegah dari perbuatan keji dan munkar, dan pasti dia akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama maupun juga dilarang Allah. Sekarang saya akan mau berbicara kepada ibu fenomenanya yang akan terjadi di kampung ini. Kalau iman, ibadah, muamalah, muasyarah rusak. Di Jorong tadi, di Jorong ini sekitar 1000 Pak ya. Laki-lakinya berapa? Laki-laki balik. Rata-rata DPT itu biasanya separuh Pak. Minang itu kalau saya lihat di tanah datar itu separuh laki-laki, separuh perempuan. Berarti itu Pak di Jorong ini ada 500. Laki-laki balik katakanlah berapa? Berapa? 300. Di Jorong ini ada berapa masjid dan musola? Ini aja. Di Jorong ini ada berapa masjid dan satu masjid ini, satu musola gitu. Masjid juga. Berarti di Jorong ini ada 2 masjid. Begitu Bu ya? Begitu Pak ya? 2 masjid. Di Jorong ini tadi laki-laki balik kurang lebih plus minus 300. Jadi Pak, kita akan berpikir sama-sama secara realita. Kalau 300 laki-laki balik dibagi 2 masjid, berarti harusnya di sini 150, di sana 150.
Sekarang yang ada di sini berapa Pak? Mau dihitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 150 pakai kantor Bapak. Ini tukang keren. Ya Bu ya, nggak apa-apa kan? 150. Ini kan makanya saya bukan ceramah Pak. Ini kita mau mikir sama-sama. 150 dikurangi 16, 134. Pertanyaan saya, kita jadi bisa mengukur Pak kekuatan kampung itu. 150 dikurangi 16, 134. Yang 134 kemana? Tidur. Yakin Pak? Gak ada mereka di Cidomato, gak ada mereka di Puncak Mato, yakin? Semuanya tidur? Karena apa Bapak Ibu ya? Kita kembalikan kepada ayat tadi. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi 134 yang kira-kira tidak sholat, maka jangan salahkan siapa-siapa kalau di jorong kita akan ada orang-orang yang dia mempunyai benih-benih kejahatan. Begitu cara berpikir. Karena 134 tidak tercegah perbuatan keji dan munkar. Jadi bisa jadi mereka melakukan perbuatan bukan hanya dosa, perbuatan jahat. Rata-rata seperti itu. Betul kan? Memang betul Bapak Ibu ya, tidak ada ayat yang mengatakan bahwa kita harus sholat di masjid, tidak ada. Tidak ada yang mengatakan hadis Nabi Muhammad SAW sholat itu wajib di masjid, tidak ada. Tetapi hadis dan Quran menganjurkan secara eksplisit, menganjurkan, memerintahkan kita untuk sholat di masjid. Ruku'lah kamu bersama dengan orang-orang yang ma'ad roki, bersama dengan orang-orang yang ruku'. Bersama orang-orang yang ruku' itu di mana? Di masjid. Yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kalau orang sendiri satu orang Islam namanya muslim, kalau banyak namanya muslimin atau muslimun. Kalau perempuan muslimah, kalau sendiri muslim, kalau banyak muslimun. Kalau mendirikan, dirikanlah sholat untuk mengingatmu. Aqimi sholat alaikum. Akim satu perbuatan. Kalau banyak orang, makanya dikatakan yuqimunas shalah. Jadi sholatnya disuruh ke masjid. Nah sekarang yang 134 kemana? Kira-kira Pak, kalau nanti yang 134 tidak tercegah perbuatan keji dan munkar, kira-kira kalau akhirnya melakukan perbuatan jahat, apa yang terjadi Pak? Maka kampung kita menjadi kampung yang jahat. Kan begitu? Maka yang ketiga Bapak Ibu ya, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah tidak lain tidak bukan mengembalikan yang 134 kembali ke masjid, dan kita sama-sama mengambil tajuk bagaimana 100% laki-laki balik kembali ke surau, masuk ke dalam masjid 100%. Yang 300 kali Pak, yang 300 seluruhnya masuk ke masjid. Kalau laki-laki seperti itu Pak, anjurannya seperti itu. Kalau ibu-ibu sudah. Jadi kerja kita Pak sekarang, bagaimana caranya laki-laki balik 100% masuk ke dalam. Maka kami Polresta Data mengangkat tema Pak, tingkatkan iman dan takwa dengan cara kembali ke surau untuk mengangkat kembali asas, adat, basandi syarat, basandi. Itu Pak kerja kita. Karena apa Pak? Mohon maaf, kenapa harus dikembalikan ke masjid? Saya punya motor Bapak Ibu, bengkelnya bengkel Yamaha-nya nanti ketemu sama mekanik yang dia bisa mesin, ahli mesin, matic Pak. Nah, motor kepada bengkel motornya motor Yamaha, ketemu sama mekanik yang dia ahli mesin, gitu Pak ya. Itu motor Bapak Ibu ya, harus pas treatmentnya, harus pas treatmentnya. Bagaimana kalau hati iman manusia rusak? Dibawa kemana Pak? Hah? Bu, dibawa kemana Bu? Kalau hati iman manusia rusak, dibawa kemana? Ke masjid Pak, bukan ke puncak atau Pak ya? Bukan ke Darussalam, sebelum itu nanti balik-balik iman sehat Pak ya. Jadi tidak lain tidak bukan kalau iman rusak dibawa ke masjid. Nah sekarang misi kita, Bapak Ibu, misi kita bagaimana kita mengembalikan mereka ke masjid. Yang kedua Bapak Ibu ya, jangan sampai ada satu orang pun yang tidak pulang ke masjid supaya
supaya mereka bisa diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambarannya begini, Bapak Ibu mana yang jumlahnya 134 tidak sholat, apa resikonya? Resikonya kata Nabi, siapa yang dia tidak sholat dengan sengaja, maka dia akan masuk dalam neraka selama 1 minggu. 1 hukum lamanya 80 tahun, 80 tahun lamanya 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ulama mengatakan 1 kali tidak sholat, dia akan masuk dalam neraka selama 280.800.000 tahun. Gimana Pak? Ada kita tidak sholat, kalau mati masuk neraka. Betul Bapak? Kalau ada 2 orang kecelakaan, jatuh, 1 lecet, 1 patah tulang, yang Bapak Ibu tolong yang mana? Hah? Lecet. Yang mana Pak? Yang patah tulang, betul Bu? Sekarang masalah kegambaran pada semua orang, Pak mari Pak kita selamatkan saudara-saudara kita yang mati mau masuk, kan begitu? Iya kan? Kita berpikir secara logikanya begitu. Maka Bapak yang mulia, program kembali ke surga adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya Pak Wali, bukan hanya Pak Jarod, bukan hanya Pak Ustadz, MUI, PMK tidak, tapi setiap orang yang memiliki kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah punya tanggung jawab untuk menyelamatkan setiap orang tetangganya apapun itu masuk ke dalam masjid supaya mereka terselamatkan dari neraka yang Allah. Karena juga gambarannya begini, Pak, kita lagi kumpul begini, ada 2 orang masuk. 2 orang masuk minta izin sama Pak Ketua Masjid. Pak Ketua, kami tidak mau merusak masjid, kami tidak mau memecahkan kaca, tidak mau menunjukkan keramik, kami mau minta izin motong tiang masjid. Boleh Pak? Motong tiang masjid, boleh Pak? Kenapa tidak boleh? Runtuh. Emang ini masjidnya Bapak? Punya pribadi Pak? Nah, masjid bersama. Kenapa Bapak larang saya? Saya cuma mau motong tiang masjid. Iya, kami punya tanggung jawab bersama untuk menjaga masjid ini supaya tidak runtuh. Tanggung jawab Nabi SAW sabdakan, barang siapa dia sholat, dia menegakkan tiang agama. Barang siapa dia tidak sholat, dia merobohkan tiang agama. Dibiarkan saja. Sedangkan untuk bangunan masjid Bapak mengatakan ini tanggung jawab kita bersama. Kenapa untuk sholat? Bapak mengatakan yang penting saya sholat, istri saya sholat, anak saya sholat, orang tidak sholat bukan urusan saya. Harusnya kita mengatakan satu saja orang tidak sholat di kampung di Jolo ini mengatakan itu tanggung jawab saya. Betul Pak? Jadi Bapak Ibu ya, sudah ketemu Pak caranya adalah dikembalikan ke masjid dengan cara dijemput satu persatu dan tanggung jawab kita bersama. Bapak Ibu melihat datang ke sana, dielus pelan-pelan dengan cara dibawain gorengan, makan sama-sama. Hayalah sholat, dah mau azan, mari kita kemas. Takwa implementasinya apa? Ketaatan pada Allah, sholatnya terjaga, puasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah, implementasi iman, maka Allah janjikan akan diberikan keberkahan dari atas dan keberkahan dari bawah. Apa keberkahan dari atas? Hujannya menjadi menyuburkan tanamannya menjadi panen yang baik. Tanah datang kepada Abu Thalib, tidak akan bisa kamu berikan hidayah karena yang memberikan hidayah adalah aku. Mungkin itu saja Pak yang perlu saya sampaikan. Dan paling terakhir sebelum saya tutup, balik ke surau itu punyanya orang Minang. Yang kedua ada, yang ketiga ada. Diajari apa di masjid untuk masalah agama? Tauhid, faraid, fikih